Lidahmu dan para kiai yang lain yang mendukung bahwa perbuatan ini dikatakan syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian. Dukun. Ya Allah, saya Al-Fakir. Saya siap menerima tantangan Anda. Nyawa, raga saya murah harganya untuk membela ulama-ulama kami, habib-habib kami, kiai-kiai. Yang apa? Tendang sajen. Menurut saya pikirannya sangat dangkal itu. Sebenarnya sih antara budaya dan agama itu nggak sama sekali berbenturan. Agamakan budaya atau membudayakan agama. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu? Assalamualaikum Sobat Islam. Tantangan dukun sakti Mbah Gimbal kepada para habaib, ulama, ustadz dan kiai makin panas diserukan hingga satu persatu para tokoh Islam menanggapi tantangan Mbah Gimbal tersebut. Mbah Gimbal yang marah terkait sesajen hingga berbuntut panjang pada akhirnya menuai banyak tanggapan terkait maksud sebenarnya dari tantangannya. Dan respon tantangan Mbah Gimbal kali ini diladeni Gus Herman Maulana Ishak, sang penumpas santet, hingga mengatakan sebab ada orang menendang sesajen di Gunung Semeru, hingga muncul tantangan Mbah Gimbal kepada para tokoh Islam Nusantara. Juga tanggapan dari Gus Samsudin dan Ustadz Abdul Somad yang menanggapi lengkap terkait masalah yang viral kali ini. Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Siap menantang Anda dan terima tantangan Anda. Jangan ulama kami, jangan habib kami, jangan kiai kami. Jauh ilmu Anda. Saya aja pendosa. Saya hanya sebagai dari pendosa, tapi takdim saya kepada beliau-beliau, insya Allah nyawa saya murah harganya. Inilah Gus Herman Maulana Ishak yang menanggapi dan siap meladeni tantangan Mbah Gimbal kepada para habaib, ulama, ustadz dan kiai yang menganggap sesajen itu adalah syirik. Menurutnya tantangan Mbah Gimbal yang menantang para habaib, ulama, ustadz dan kiai, dan Mbah Gimbal menantang untuk apa dulu? Dan kalau menantang duel fisik, ini adalah negara hukum. Tapi kalau beliau menantang ilmu, jangankan para habaib, ulama dan kiai, saya pun sanggup untuk meladeni tantangan Mbah Gimbal karena kecintaan saya kepada para ulama, kiai, dan para habaib. Jangankan para habaib, jangankan para ulama, jangan para kiai, saya pun sanggup untuk menantang Mbah Gimbal. Saya akan terima tantangan Mbah Gimbal karena kecintaan saya kepada ulama, kecintaan saya kepada habaib, kecintaan saya kepada kiai. Tantangan Mbah Gimbal terkait awal mula sesajen, Gus Samsudin menanggapi bahwa yang menendang sesajen itu adalah orang yang pikirannya dangkal sekali. Dan sebenarnya antara budaya dan agama itu sama sekali tidak berbenturan, dan yang membentur-benturkan ya orangnya atau oknum itu sendiri. Seperti negara dan agama itu juga sama sekali nggak ada benturan, dan salahnya dibentur-benturkan, dan sebetulnya salahnya di situ. Dan ketika ada orang menendang sesajen, saya tidak menanggapi karena itu sudah ranahnya pemerintah, kata Gus Samsudin. Tendang sajen itu menurut saya pikirannya sangat dangkal itu, sangat dangkal sekali. Itu budaya. Kenapa kok di? Sebenarnya sih antara budaya dan agama itu nggak sama sekali berbenturan sebenarnya. Yang membentur-benturkan itu ya orang yang sendiri, oknum sendiri. Seperti negara dan agama itu juga sama sekali tidak ada benturan. Tidak ada benturan. Dan inilah jawaban lengkap Ustadz Abdul Somad yang lucu terkait kisah sesajen dalam budaya yang adalah hasil cipta karya manusia sebab mengagamakan budaya atau membudayakan agama. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu? Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Cipta karya karsa itu disebut dengan budaya, bukan wahyu dari Allah.
Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya, karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke Sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah, buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air Sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir nah, kambing nggak laku kambing. Kami maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas, nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat, wahai tuan khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau, karena kalau tidak dihanyutkan Sungai Nil tidak akan naik, dan kalau Sungai Nil tidak naik gandum akan tidak tumbuh, kalau tidak tumbuh orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal, beras mahal. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat, wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke Sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Dia buka isinya, ya Nahran Nil, wahai Sungai Nil, min Abdillah. Dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai Sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalillah fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke Sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air Sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Riau, tempat saya, kampung halaman saya, ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan. Hai segala hantu setan penjaga hutan, ini kepala kambing, makan, makan. Datang mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam, tahun 1723. Sultan terakhirnya Sultan Syarif Kasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Kami mengikut Indonesia 1946. Kami paling cinta NKRI. 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Muftinya berfatwa tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Dihapuskan budaya itu. Makanya yang ditanam hanya darah kambing saja, karena darah kambing haram dimakan. Darah nggak boleh. Darahnya masuk ke tanah, lalu masyarakat bertanya, Kiai, Ustadz, darahnya buang karena najis. Kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, jinnya diusir dengan tahlil, beramai-ramai bertahlil di tepi hutan. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang, lari semua. Makanya setiap ada pengajian, saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah, walimah, pasti dikasih kepala kambing. Kenapa? Karena tradisi dari dulu, kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan, diletakkan di dalam ustadz. Ustadz makan otaknya dengan lidahnya. Sekarang ustadz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang.
Ketika ditanya, kenapa Ustaz? Jinnya ganggu. Bukan, darah tinggi kumat. Dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing, bisa difahami tentang jawaban ini? Demikian ulasan budaya dalam agama terkait sesajen yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga sumber lainnya, seperti kejadian penendangan sesajen di Gunung Semeru yang viral hingga berbuntut panjang pada kemarahan dukun Mbah Gimbal yang marah dan menantang para habaib, ulama, ustadz dan kiai tersebut. Dan di sini UAS bukan berbicara tentang Mbah Gimbal, tapi UAS membahas terkait sesajen dalam budaya dan agama Islam. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.